Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih materi dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang kedua ini, suara saya kedengaran enggak? Atau agak kecil? Cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Jadi, materi kedua dari MPH ini itu terkait soal pengenalan apa sih itu penelitian sosial dan apa itu penelitian hukum. Karena ini dua mata pisau yang bisa dikatakan penelitian. Di dalam penelitian hukum itu ada penelitian sosial. Tapi di dalam penelitian sosial belum tentu ada penelitian hukum. Nah, itu yang harus dibedakan. Jadi di dalam penelitian hukum ada penelitian sosial. Tapi di dalam penelitian sosial belum tentu tidak mungkin ada penelitian hukum. Itu bedanya penelitian sosial dengan penelitian hukum. Nah, kalau penelitian hukum dia bisa berbentuk normatif. Kalau penelitian hukum juga bisa berbentuk empiris. Nah, di penelitian empiris itulah ada penelitian sosial. Di sana perbedaan dari penelitian hukum dan penelitian sosial. Jadi penelitian ini tujuan penelitian menurut Sujono Sukamto dalam bukunya tahun 2002 itu dia coba mengklasifikasikan tujuan dari penelitian itu karena ini buku Sujono Sukamto ini banyak digunakan, banyak dipakai oleh para peneliti hukum sebenarnya. Jadi tujuan penelitian itu menurut Sujono Sukamto itu pertama untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah. Jadi dia tujuan pertamanya adalah kita mengetahui gejala apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kalau dalam ilmu medis itu apa ciri-ciri penyakit kita? Apa yang Anda rasakan? Itu pertanyaan dokter pertama kali kalau Anda ke dokter. Nah, begitu juga penelitian sosial. Gejala apa yang sedang Anda hadapin hari ini? Nah, seperti itulah penelitian hukum. Gejala apa yang terjadi hari ini misalnya di Indonesia. Nah, itu yang kemudian coba kita rumuskan dalam rumusan masalah. Jadi, misalnya hari ini pemberhentian AHY sebagai ketua Demokrat melalui KLB. Apa gejalanya yang Anda ketahui dari pemberhentian AHY berdasarkan KLB? Nah, itulah yang coba kita rumuskan kemudian. Kita coba merumuskan gejala-gejala itu dengan rumusan masalah. Apa masalahnya kemudian? Kalau menurut KLB masalahnya adalah AHY otoriter. AHY bagian dari dinasti kemudian. AHY bagian dari dinasti atau AHY kemudian anak baru kemarin sore dalam politik kemudian memimpin. Apakah itu bisa masuk dalam rumusan masalah? Kita coba masukkan kemudian. Nah, yang kedua menurut Sujono Sukamto memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala. Jadi kita bisa masuk ke dalam masalah tersebut yang tadi soal ini isu itu dengan untuk menggali gejala-gejala itu sehingga mendapatkan rumusan hipotesa. Jadi dari itu kita mendapatkan hipotesa, mendapatkan hasil pengamatan apa yang tadi yang kita rumuskan dari rumusan masalah itu. Nah, sebelum jauh, sudah siapkan 3 judul yang saya maksud itu dan rumusan masalahnya? Sudah? 2 kan disuruh, Pak. 3. Tiga judul dan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya cukup 2, 1 judul 2 rumusan masalah.
Sudah dimasukkan ke LMS-nya? Oh, belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Kan disuruh di sini buat langsung kita jawab katanya. Kalau bisa dimasukkan ke LMS. Di LMS itu sudah saya siapkan folder khusus untuk tugas-tugas itu. Oh, iya, Pak. Ya, biar bisa nanti nilainya. Nah, ini. Tapi kita di ruang ini kita akan diskusikan. Kita akan diskusikan judul yang tadi yang apa yang dibuat itu. Baik, saya lanjutkan. Nanti kita diskusikan soal judulnya itu. Nah, yang kedua menurut Sudin Surkanto itu untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri atau karakteristik dari suatu keadaan, perilaku pribadi atau perilaku kelompok. Nah, soal tadi Partai Demokrat. Jadi kita mendapatkan suatu gambaran soal Partai Demokrat. Baik itu perilaku Muldoko selaku pribadi atau perilaku Muldoko selaku kelompok yang ikut di dalam KLB. Begitu juga AHY, perilaku AHY selaku pribadi dan perilaku AHY selaku ketua Demokrat secara kelompok. Ini contoh gambarannya. Yang ketiga soal untuk mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa. Jadi frekuensi peristiwa ini apakah dimulai sebelum KLB atau pada saat KLB. Jadi kita tahu frekuensi peristiwanya. Kita tahu peristiwanya ini sudah terjadi sebulan yang lalu sebelum KLB. Orang sudah meributkan sebulan yang lalu. Nah, frekuensi peristiwa ini yang coba kita gambarkan. Nah, begitu juga dengan judul-judul yang nanti yang teman-teman mahasiswa sampaikan ya harus melingkupi soal peristiwa sebelumnya dan peristiwa yang kemudian pada saat terjadinya. Sama seperti kita menggambarkan peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Jadi kan ada peristiwa sebelumnya ini. Setahun peristiwa itu dimulai dari sejak Presiden Jokowi dilantik misalnya. Dia sudah menyatakan akan membuat Undang-Undang Omnibus Law. Setelah Undang-Undang Omnibus Law Februari dia mengajukan. Tetapi di sebelum Februari itu ada peristiwa-peristiwa yang dilakukan, yang terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang kita gambarkan sebagai hipotesa. Kita kumpulkan sebagai hipotesa dulu, sebagai data awal sebelum kita analisis. Nah, yang B memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Bila penelitiannya merupakan penelitian deskriptif. Kalau dia deskriptif, kita akan menemukan gejala yang satu dengan gejala yang lain. Tapi kalau tidak deskriptif, maka dia tidak akan tergambarkan. Yang keempat adalah untuk menguji hipotesa. Nah, tadi yang kita kumpulkan itu lewat sebuah hipotesa, maka kita akan melakukan eksplanatoris. Eksplanatoris ini lebih kepada eksplorasi. Kita akan eksplorasi semua itu. Apakah ada hubungannya atau tidak kemudian di sini proses verifikasinya. Apakah hubungan peristiwa yang lampau yang sebelum peristiwa H, kejadian HKLB itu, apakah memiliki hubungan atau tidak kemudian. Misalnya kita hari ini menemukan pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Demokrat. Beginilah peristiwanya, apakah memiliki hubungan hukum atau tidak itu kemudian dengan apa yang terjadi di Partai Demokrat misalnya. Itu yang menurut Sudiono Sukamto. Jadi itulah maksud dari atau tujuan utama dari penelitian. Kalau kita sudah mampu mengumpulkan itu, maka akan tercapai apa yang kita maksud dengan penelitian itu. Jadi judulnya itu bagian dari sebuah gejala atau isu hukum hari ini. Kemudian kita merumuskan rumusan masalahnya yang tidak keluar dari judul, atau bisa judul kita terbentuk berdasarkan rumusan masalah. Bisa. Atau bisa judul kita berubah berdasarkan hasil penelitian. Bisa. Jadi judul itu tidak kemudian tetap atau absolut istilahnya. Dia bisa berubah kapan saja berdasarkan hasil perkembangan yang kita temukan di lapangan. Nah, ciri-ciri esensial pada penelitian ilmu sosial. Jadi ciri-ciri penelitian sosial itu ada 4. Ada 4. Pertama itu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia terkait soal bagaimana sih perilaku masyarakat secara umum.
di tempat yang kemudian menjadi objek penelitian kita. Bagaimana perilakunya. Nah, itu yang coba kita teliti kemudian. Yang kedua, perilaku nyata dari manusia hanya timbul dan terjadi dalam situasi tertentu. Jadi, misalnya Johnny Allen namanya, yang Demokrat. Nah, menurut peristiwanya, menurut fakta atau peristiwa hukumnya, sebelum KLB, Johnny Allen ini cukup romantis hubungannya dengan SBY. Tapi kenapa ketika KLB dia hadir di KLB? Nah, itu yang coba kita gali. Nah, perilaku nyata apa yang timbul dalam situasi tertentu itu? Jadi dia akan timbul dalam situasi tertentu. Misalnya hari ini, Partai A itu sangat mendukung yang namanya Omnibus Law. Nah, sebelumnya Partai B itu sangat mendukung, tapi tiba-tiba dia menolak Omnibus Law. Nah, apa yang ditolak kemudian? Persoalan apa yang kemudian yang dia tidak setuju? Itu yang kita gali menjadi satu masalah atau isu hukum kemudian. Nah, yang ketiga, tidak jarang situasi sosial yang dialami oleh manusia atau objek penelitian tidak jauh berbeda dengan situasi sosial yang dialami oleh peneliti. Jadi, apa yang terjadi pada peneliti juga terjadi pada objek yang kita teliti. Kalau itu terkait dengan masalah yang sama. Terkait dengan profesi yang sama misalnya. Apa yang terjadi di A juga terjadi di peneliti si B misalnya. Ya, kalau kemudian ada hubungan korelasinya. Kalau ada hubungan korelasinya yang kita mau teliti. Misalnya, Hadi Safrudin, dia adalah seorang advokat. Nah, kemudian ada perubahan undang-undang advokat. Nah, itu maksudnya. Hadi Safrudin mau meneliti hal-hal apa yang penting dan urgen terkait dengan perubahan undang-undang advokat. Nah, karena posisinya dia seorang advokat, maka dia juga meneliti hal yang terkait dengan advokat. Nah, itu yang dimaksud dengan ada hubungan kemudian atau timbul situasi yang tidak jauh dari si peneliti. Kecuali tidak ada hubungan, bisa gitu. Bisa juga terjadi kalau dia tidak ada hubungan. Makanya banyak disarankan si peneliti atau yang mengambil judul skripsi itu terkait dengan lingkungannya agar dia lebih mudah untuk melakukan penelitian. Hal-hal apa yang akan dia teliti itu lebih mudah dan gampang. Tidak cukup sulit untuk mencari data. Nah, yang keempat adalah pengetahuan yang diperoleh akan banyak berguna untuk memahami perilaku manusia. Menarik pada pola tertentu, mengawasinya, dan mengadakan evaluasi. Nah, ini pentingnya kemudian. Kita punya hubungan dengan apa yang kita teliti. Jadi kita kapan saja kita akan memahami perilaku manusia. Jadi kita kapan saja bisa memahami atau melihat atau mengawasi minimal perilaku yang terjadi pada objek yang kita teliti. Yang terkait dengan hubungan dengan pekerjaan kita misalnya. Baru kita bisa mengadakan evaluasi apa yang belum kita temukan. Itu cukup mudah. Tapi kalau kita berada di luar dari sistem yang kita teliti, itu kita akan sulit untuk melakukan evaluasi dengan perubahan-perubahan perilaku. Nah, kemudian macam-macam penelitian. Nah, di macam-macam penelitian tadi itu, dia terbagi dalam empat model penelitian. Yang pertama itu dilihat dari sifatnya. Nah, penelitian yang dilihat dari sifatnya itu ada penelitian eksploratoris yang tadi kita katakan itu menjelajah. Jadi dia mencoba bagaimana gejala yang akan diselidiki itu masih kurang atau kurang sekali atau bahkan tidak ada. Nah, penelitian ini yang pada umumnya dilakukan terhadap masyarakat terasing untuk bidang antropologi. Memang eksploratoris ini lebih kepada bagaimana kita melihat gejala atau corak atau perilaku seorang manusia. Itu yang dimaksud dengan antropologi. Memang cukup lama yang namanya orang meneliti antropologi. Belanda saja untuk meneliti bagaimana model masyarakat Indonesia, itu dia harus menjajah. Ketika dia menjajah, pertama kali yang dia amankan adalah manuskrip, tulisan-tulisan raja-raja di Nusantara ini, itu yang dikumpulkan. Sama seperti
soal sejarah Sasak. Kenapa sejarah Sasak itu sulit ditemukan? Karena buku-buku atau hasil-hasil tulisan Raja Sleparang misalnya, ketika Raja Sleparang kalah dari Raja Bali Cakra ya, Raja Anak Agung di Cakra Negara itu, semua dokumen-dokumen di Kerajaan Sleparang itu dibawa oleh Raja Bali ke Mayura. Disimpanlah di Mayura. Begitu matikan dimut. Iya ya. Periasku masih ya. Siapa sih itu ngomong? Dimut. Nah, jadi begitu Raja Bali kalah dari Belanda, manuskrip yang tadi dari Kerajaan Sleparang yang diambil oleh Anak Agung, itu semuanya dibawa ke Belanda. Jadi bayangkan dari tahun 1800 sekian itu dibawa ke Belanda. Semuanya tanpa tersisa. Dan kemudian ada sebagian yang dikembalikan itu. Misalnya menurut sejarahnya itu ada pertama kali Belanda membawa manuskrip di Indonesia itu ada 10 manuskrip. Yang kemudian yang 4-nya itu diberikan kepada Inggris. Itu saking pentingnya sebuah manuskrip. Karena di manuskrip itu tertulis soal bagaimana sih masyarakat setempat. Bagaimana sih perilaku masyarakat setempat, bagaimana hukumnya, bagaimana hubungan kekerabatannya. Nah, itu yang dipelajari. Nah, itu pembelajaran itu yang dimaksud dengan ilmu sosiologi dan antropologi. Disitulah kemudian, dari situ awalnya Belanda kemudian. Setelah dia mempelajari itu, baru dia masuk ke Indonesia. Karena dia sudah tahu. Makanya kemudian muncullah namanya asas kontrario ketika hukum Islam diakui ketika dia beriringan atau mampu sejalan dengan hukum adat. Itu pernyataannya Van Vollenhoven yang kemudian ditolak oleh orang-orang Islam. Jadi hukum Islam itu akan diakui ketika dia mampu berjalan dengan hukum adat. Hukum yang tidak tertulis. Di situ maksudnya. Nah, jadi disitulah kemudian kenapa penelitian eksploratoris ini lebih kepada personality. Dari personality baru kemudian bicara soal hubungan sosiologis. Yang kedua, yang B adalah penelitian deskriptif atau menggambarkan. Nah, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, mempertegas soal hipotesa, memperkuat teori lama, dan memberikan gambaran terhadap peristiwa atau gejala dalam masyarakat. Ini yang sering disebut dengan penelitian sosiologis. Jadi ketika kita sudah bicara manusianya, baru kita bicara soal gejala sosialnya di tengah-tengah masyarakatnya. Itu disebut dengan penelitian sosiologis. Nah, yang ke C yaitu penelitian eksploratoris. Bila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup untuk melakukan uji hipotesa. Jadi kita uji apa yang kita dapat di lapangan ini, hipotesa ini, atau gambaran awal tadi itu, dengan teorinya itu seperti apa. Nah, itu yang kita uji. Apakah betul pernyataan narasumber A ini sesuai dengan teorinya? Apakah benar pernyataan kepala desa ini sesuai dengan normanya? Itu yang diuji. Makanya bukan kemudian, nah tinjauan ingat saya bisa catatan ini, banyak teman-temannya yang skripsi ini melupakan, dianggap bab 2 itu atau tinjauan pustaka itu bukan hal yang penting. Bab 2 atau tinjauan pustaka itu adalah hal yang penting karena bab 2 itu kita dituntun di situ objek batasan-batasan kajiannya kemudian. Atau sering disebut itu dengan teorinya di sana. Jangan kemudian judulnya A, tapi di bab 2-nya membahas soal C. Objek kajian batasan-batasan yang kita mau ini tuh. Banyak seperti itu, seolah-olah bab 2 itu hanya pelengkap. Tidak, bab 2 itu tuntunannya di situ. Di situ terlupakannya para peneliti kemudian soal bab 2 itu, kedudukan bab 2. Kemudian yang kedua,
dilihat dari sudut bentuknya. Jadi ada 3 bentuk penelitian, yaitu penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik ini dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Misalnya kita mau penelitian soal pelayanan publik. Jadi sejak otonomi daerah, pelayanan publik ini mengemuka. Nah, karena dibukanya otonomi daerah dan pelayanan publik dibuka, maka kita mau meneliti sejauh mana sih perda-perda yang berlaku di daerah ini itu berorientasi pada pelayanan publik. Nah, itu kita teliti. Akhirnya kita menemukan hipotesanya adalah, pertama, perda-perda yang lahir di daerah ini, paling banyak itu adalah perda usulan eksekutif, itu lebih banyak kepada perda retribusi dan pajak. Kedua, inisiatif DPR itu lebih banyak kepada perda-perda pelayanan publik. Nah, maka kita menemukan hipotesis bahwa terkait soal PAD atau perda pajak dan retribusi itu lebih banyak diusulkan oleh eksekutif, sedangkan legislatif lebih fokus kepada perda pelayanan publik, misalnya. Nah, kita uji kemudian apakah 2 lembaga ini punya kewenangan mengajukan perda atau tidak. Apakah kedua lembaga ini punya kewenangan untuk membahas perda atau tidak. Apakah kedua lembaga ini punya kewenangan yang sama, misalnya DPR apakah boleh mengajukan perda pajak dan retribusi atau tidak. Nah, itu yang kita uji dengan penelitian diagnostik istilahnya. Kita diagnostik ini lebih kalau dalam ilmu kedokteran, diagnosanya bagaimana? Kita diagnosa dia. Apa sih masalah utamanya kemudian? Kenapa DPR hanya mengajukan perda pelayanan publik? Kenapa sih Bupati hanya mengajukan perda pajak dan retribusi? Kenapa tidak mengajukan perda pelayanan publik? Padahal itu adalah tugas dari kepala daerah untuk menyediakan pelayanan publik. Nah, itu yang kita diagnosa untuk melahirkan hipotesa. Baru kemudian hipotesa itu kita uji. Yang B, penelitian preskriptif. Selain diagnostik, ada perspektif. Jadi yang dimaksud dengan penelitian preskriptif adalah mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah. Jadi dari perspektif ini kita akan menemukan saran. Jadi masalah Partai Demokrat, apa sarannya kemudian? Nah, kita akan menemukan dalam penelitian. Nah, ketika kita menemukan hipotesanya, seperti ini loh sarannya yang harus dilakukan. Muldoko misalnya harus keluar dari harus keluar dari KSP agar pemerintah tidak dilibatkan ikut campur tangan terhadap konflik Demokrat misalnya. Nah, itu saran berdasarkan hasil diagnostik kita, hasil perspektif kita kemudian. Yang C ada namanya penelitian evaluatif. Nah, penelitian ini dilakukan pada umumnya untuk menilai program-program yang dijalankan. Nah, ini lebih kepada evaluasi. Misalnya kita mau dengan judul implementasi pelaksanaan ADD di desa A misalnya. Nah, apakah kita akan bicara diagnostiknya, perspektifnya, atau evaluatifnya? Kalau kita bicara dari judulnya implementasi, tentu kita akan bicara evaluatif kemudian, karena kita belum menguji soal apakah benar implementasinya atau tidak. Kita harus mengevaluasi terhadap program ADD misalnya. Nah, itu penelitian lebih kepada sudut bentuknya. Kemudian yang ketiga itu ada dilihat dari tujuannya. Yang pertama yang A itu adalah fakta finding. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mencari atau mengungkapkan fakta-fakta. Fakta-fakta yang terdapat di masyarakat terhadap suatu permasalahan. Sebagai contoh adalah penelitian mengenai pembaruan di masyarakat, pribadi dan Tionghoa. Nah, Indonesia memang tidak mengakui adanya diskriminasi, namun faktanya di lapangan, faktanya di masyarakat, faktanya di lapangan, faktanya di masyarakat, dan perbedaan sikap terhadap pribumi dan Tionghoa masih terjadi. Jadi itu fakta finding kemudian. Memang di satu sisi ada persoalan kita sangat menghormati kepada orang-orang yang minoritas misalnya. Tapi di sisi lain faktanya ternyata terjadi persoalan minoritas bukan dihormati, tapi terjadi diskriminatif misalnya. Seperti ini faktanya di masyarakat, seperti ini faktanya di lapangan, dan seperti ini perbedaan sikapnya seperti ini. Itu yang dimaksud dengan fakta finding. Kemudian problem finding.
Nah, penelitian yang bertujuan untuk mencari permasalahan utama. Seperti contohnya adalah perbedaan suku, etnis memang terjadi, tetapi yang menjadi permasalahan utama mungkin bukan perbedaan suku atau etnis. Yang menjadi permasalahan utama mungkin adalah penghormatan atau pengakuan terhadap suku bangsa. Itu yang utama. Makanya asas tertinggi dalam ini tadi yang saya katakan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bukan kemudian perbedaan suku atau etnis, tapi permasalahan utamanya adalah penghormatan dan pengakuan terhadap etnis. Makanya apa yang terjadi di Sampit Kalimantan misalnya terhadap suku Madura, itu kan soalnya tidak ada pengakuan terhadap orang Madura di Kalimantan. Nah, itu yang menjadi persoalan kemudian terkait dengan problem finding-nya. Kemudian ada problem identifikasi. Nah, problem identifikasi ini lebih kepada penelitian ini atau masalah-masalah yang ditemukan kemudian diidentifikasi dan dibahas untuk satu persatu. Jadi semua problem ini kita tulis secara sistematis dulu, baru kita klarifikasi mana yang masuk kelompok A, mana yang masuk kelompok masalah kelompok B, mana yang masuk masalah kelompok C. Baru ketemu identifikasinya. Bukan kemudian semuanya dicampur aduk dalam satu kesatuan. Kalau disebut dalam makanan itu gado-gado, semuanya digado-gado. Tidak. Jadi problem identifikasi ini kita mengidentifikasi masalah yang muncul tadi 10 itu bisa-bisa menjadi 3 masalah atau 2 masalah kemudian. Apakah dia masuk atau tidak dalam pembahasan kita, itu yang kita identifikasi berdasarkan problem utamanya. Kemudian problem solution. Nah, problem solution ini lebih kepada solusi. Jadi ini adalah suatu tujuan penelitian yang umumnya yang mencari solusi atas permasalahan. Kalau di dalam skripsi itu sering masuk di bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi setelah kita menemukan kesimpulan, konklusi, maka kita akan memberikan saran yang dilakukan. Saran yang dilakukan tidak boleh keluar dari apa hasil penelitian kita. Apakah penting atau tidak kemudian saran itu. Itu yang diuji. Memang pada dasarnya mengapa seorang mengadakan atau melakukan penelitian adalah karena dia ingin mencari pemecahan atas masalah yang dia temukan. Jadi dia ingin mencari pemecahan masalah yang ditemukan. Makanya sebelum melakukan penelitian atau sebelum mengajukan judul, kita harus tahu apakah judul yang kita ambil ini pernah dilakukan penelitian tidak oleh orang lain. Kalau pernah dilakukan oleh orang lain, harus kita kumpulkan apa saja problemnya, apa saja rumusan masalahnya, apa saja kesimpulannya. Jangan kemudian kita meneliti ulang lagi hal yang sudah diteliti, yang sebetulnya tidak ada masalah di situ. Itu banyak terjadi dalam judul deskripsi. Misalnya meneliti soal kewenangan kepala desa dalam membuat akte jual beli. Ini sudah 1000-an judul yang sama dengan apa yang diteliti ini. Masalahnya di mana kemudian? Nah, itu yang tidak mampu diungkap oleh mahasiswa biasanya. Makanya saran saya sekarang ini kepada teman-teman mahasiswa yang akan skripsi itu, ambil judul di lingkungan sekitar dan yang menjadi masalah hari ini, bukan mengambil judul yang sudah lawas. Karena di situ terdeteksi plagiatnya paling tinggi ya di masalah yang sudah pernah diteliti ketimbang masalah yang baru diteliti. Di situ kelemahannya kemudian. Makanya hati-hati ketika mengambil penelitian atau judul. Jangan kemudian tiba-tiba dianggap hal yang biasa. Yang keempat itu ada dilihat dari sudut penerapannya. Jadi penelitian murni ini ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun untuk keperluan pengembangan metodologi penelitian. Inti dari penelitian ini adalah kaitannya antara bidang teori dengan bidang praktis. Jadi yang kita uji adalah teorinya bagaimana, prakteknya bagaimana, dasolennya dan desainnya. Jadi bagaimana menurut undang-undang, bagaimana menurut kenyataannya. Nah itu yang diuji. Itu yang kita akan teliti kemudian misalnya. Nah, di mana masalah tertuduh atas kerangka teorinya. Menghubungkannya antara penelitian murni dan penelitian terapan. Nah, penelitian terapan adalah penelitian yang tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan yang sifatnya praktis.
Seperti misalnya KLB Partai Demokrat, itu lebih kepada hal yang sifatnya praktis. Apakah benar KLB itu dapat disahkan oleh Menkumham atau tidak? Apa aja syarat-syaratnya? Nah, itu lebih kepada praktis. Bicara soal anggaran dasar, bicara soal keabsahan KLB dan seterusnya. Lebih ke praktisnya, sesuai dengan peraturan undang-undangannya. Nah, itu dulu. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Saya persilahkan bertanya. Mungkin ada yang belum paham. Masih butuh konfirmasi atau butuh keterangan lebih lanjut? Silakan. Pak, ini gimana? Dikumpulkan sekarang di LMS atau langsung dijawab di sini? Nanti kita diskusikan langsung di sini. Kita diskusikan di sini, tapi nanti juga dikumpulkan di situ, dimasukkan aja ke masing-masing. Kumpulannya jam 12. Ya, masukkan aja nanti. supaya ada bukti. Nanti kita bisa record, bisa melihat rekodnya, maksudnya rekodnya. Alur ini kan harapannya output dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa merumuskan proposal kemudian. Proposal penelitian atau proposal kegiatan, misalnya mau magang, apa sih dasar inginnya magang. Nah, itu yang kita coba ini kan. Nanti kita bisa punya rekod, punya data, agar tidak terpencar-pencar, per mahasiswa itu sudah kelihatan. Seperti ini loh datanya, seperti ini loh. Nah, nanti berikutnya kalau yang upload di foldernya masing-masing gitu misalnya. Kalau pertanyaannya itu pakai apa sama bagaimana kan? Katanya kemarin Pak Dekan. Betul. Selalu diawali dengan apakah. Apakah? Dan selanjutnya bagaimanakah? Kenapa diawali dengan apakah? Pertanyaannya adalah kenapa kita meneliti? Masa kita harus memulai dengan bagaimanakah terlebih dahulu? Tidak. Harus dengan apakah? Apakah misalnya Partai Demokrat ya? Ambil contoh yang gampang. Misalnya KLB Partai Demokrat. Apakah KLB Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Itu apakah? Jadi kita uji dia dengan peraturan perundang-undangan. Kan? Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap KLB secara umum, KLB terhadap partai politik atau sengketa partai politik misalnya. Nah, itu kita masukkan, kemudian kita lihat bagaimana sih peraturan perundang-undangannya. Baru kemudian setelah kita memperoleh dasar hukumnya tadi itu, baru kita bicara bagaimanakah. Nah, bagaimanakah ini adalah lebih kepada sah atau tidaknya kemudian KLB tersebut. Nah, itu kita jawab tadi. Misalnya soal peserta. Kita uji dari jumlah peserta yang hadir. Nah, berdasarkan apakah tadi itu, di situ ada tercantum syarat-syarat untuk bisa dilakukan KLB adalah gini. Nah, kita uji peserta yang tadi itu. Nah, begitu juga soal siapa yang bisa melakukan KLB. Nah, itu ada di apakah tadi. Baru kita uji di B, bagaimanakah. Apakah bersesuaian atau tidak. Itu yang dimaksud apakah dan bagaimanakah itu. Jadi dasar hukumnya terlebih dahulu, baru kemudian bicara apakah sesuai atau tidak. Dasar hukum ini, dasar hukum yang tadi kita bicara di apakah itu dengan bagaimanakah pelaksanaannya. Itu. Lebih kepada itu yang diuji kemudian. Tidak keluar dari hal-hal tersebut. Karena begitu keluar dari peraturan undang-undangan itu, yang apakah tadi itu, maka kita akan menemukan masalahnya kemudian. Ini loh yang terjadi ternyata. Misalnya KLB Partai Demokrat harus dihadiri oleh 34 pimpinan daerah tingkat provinsi. Nah, kita uji di bagaimanakah itu, bagaimanakah. Nah, betul tidak yang hadir di KLB itu 34 partai polisi? Ternyata tidak. Maka kita sudah bisa menemukan jawabannya kemudian. Yang tadi bicara soal apakah, bagaimanakah. Oh, tidak sah jawaban bagaimanakahnya kemudian. Karena tidak dihadiri oleh tadi itu 34 perwakilan dari
provinsi misalnya. Nah, mind is curious of people, hasrat ingin tahu atau cari kebenaran. Jadi inilah inti dari penelitian hukum. Jadi penelitian hukum yang kita lakukan adalah bicara soal hasrat ingin tahu atau mencari kebenaran. Nah, di dalam bagian struktur ini ada dua, ada non ilmiah dan ada ilmiah. Kalau non ilmiah itu lebih kepada kebetulan atau akal sehat kita, common sense, atau ada wahyu atau dogma, ada intuisi, ada trial and error, ada spekulasi, ada kewibawaan dan otoritas. Nah, ini non ilmiah penelitian yang mau kita lakukan. Tapi kalau dia ilmiah lebih kepada logika penalaran pengembangan konsep atau teori. Makanya lebih kepada kita menguji hipotesa kita itu yang di bab 2 tadi yang saya katakan bab 2 itu tinjauan pustaka itu. Nah, disitulah kita uji kalau mau bicara ilmiah. Bukan kita uji dengan non ilmiah. Misalnya kita berkepentingan terhadap KLB. Begitu kita melakukan penelitian, kita tidak akan ilmiah karena kita sudah berposisi tidak objektif lagi, tapi subjektif terhadap salah satu pihak, misalnya. Makanya peneliti itu sangat diharapkan tidak punya kepentingan kemudian. Ansih bicara penelitian. Karena kalau sudah punya kepentingan, maka tidak akan ilmiah yang diteliti. Nah, selanjutnya rancangan penelitian atau problem atau landasan teori metodologi penelitian ada rancangan. Nah, inilah yang kemudian menjadi. Gimana maksudnya Pak? Maaf Pak sedikit. Yang mana? Ada kepentingan dia bilang tadi kan macam-macam lah gitu. Iya. Jadi peneliti itu tidak punya kepentingan terhadap hal yang diteliti. Kalau kita mau bicara ilmiah. Karena begitu peneliti itu punya kepentingan terhadap yang dia diteliti, maka dia akan subjektif. Tidak bisa objektif. Itu. Berarti beda konteks dengan apa yang dia alami pada tempat teliti itu, Pak. Maksud kita misalnya jadi advokat ya. Dia seorang advokat. Nah, kemudian ada persoalan di tubuh advokat. Ada revisi undang-undang advokat. Ada kelompok A yang inginnya begini, ada kelompok C yang inginnya begini. Nah, si peneliti yang profesinya sebagai advokat ini tidak berada pada posisi A atau B atau membenarkan A atau B. Kemudian, jadi dia bebas dari dua posisi tersebut. Dengan kata lain, ketika dia bebas dari dua posisi itu, memihak salah satunya kan Pak? Maksudnya? Karena begini nanti akan terlihat sendiri ketika dia tidak objektif. Nah, ketika dia akan menulis itu akan nampak kemudian saat proses penulisannya itu sudah nampak. Beda dengan kesimpulannya. Kalau kesimpulan itu kalau saran itu sudah bicara subjektif si peneliti memang. Nah, berdasarkan hasil dari penelitiannya. Nah, kalau dia kemudian memihak salah satu pihak, di dalam proses pembahasannya itu akan terlihat dengan cara dia menulis di dalam tulisannya. Kalau tulisannya mengarah ke sini, dia kemudian sudah terlihat bahwa penelitian yang dia lakukan sudah memihak ke salah satu pihak, misalnya. Dia tidak melakukan proses bagaimana kemudian yang seharusnya. Maksudnya tadi itu Dasein dan Dasolennya itu yang tidak dia uji, tapi ya lebih kepada subjektifnya kemudian masuk ke dalam satu pihak. Situlah tidak objektifnya kemudian si peneliti. Itu akan terlihat di tulisannya nanti, bukan di sikapnya ya, tapi di dalam tulisan. Tulisannya itu sudah nampak. Kalau dia menulis sudah nampak dia memihak satu pihak. Di situ tidak ilmiahnya kemudian penelitian yang dilakukan. Karena di situ sudah bicara soal trial and error, kemudian bicara soal spekulasi, dia menyatakan ini yang benar misalnya, bicara soal kewibawaan mungkin otoritas dari yang diteliti. Gitu. Sama seperti ini, saya melihat persoalan Partai Demokrat itu adalah hal yang biasa dalam tubuh partai politik misalnya. Nanti juga gambar tadi itu.
dimulai dari awal partai saja dulu saja pada saat Sarekat Islam Merah dan Putih itu adalah awal dari konflik partai politik di Indonesia sampai dengan Partai Demokrat. Dan di semua tubuh partai itu ada konflik internal maupun konflik kepengurusan di dalam partai politik. Nah, kita menggambarkan itu semua, tidak kemudian menyatakan yang benar itu adalah AHY, atau yang satu sisi yang benar itu adalah Muldoko di dalam tulisan kita kemudian. Tapi kita coba menggali kemudian apa sih permasalahannya, persoalan perselisihan di dalam sebuah partai politik itu tidak selesai-selesai sampai dengan hari ini. Dari sejak zaman Sarekat Islam sampai dengan zaman Demokrat tidak pernah selesai. Di mana sih masalahnya? Kita kemudian tidak terlibat dalam dua pertarungan perdebatan itu. Dua pertarungan itu hanya sebagai hipotesa kita kemudian. Kita gali, ketemulah masalahnya. Oh, ternyata ada namanya mahkamah partai. Tapi mahkamah partai politik itu bukan berposisi pada posisi di luar partai politik, tapi berada di dalam partai politik. Setiap partai politik punya mahkamah partai. Jadi mahkamah partai ini akhirnya adalah menjadi kepentingan dalam pengurus tinggi di partai politik, di eksekutifnya. Bagaimana agar masalah partai politik ini bisa cepat selesai, harus dikeluarkan mahkamah partai itu menjadi posisi yang independen. Tapi di dalamnya ada partai politik. Selain itu ada Menkumham dan ada tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi mahkamahnya, menilai, menguji konflik internal partai politik. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu kita temukan. Nah, itu yang bisa menjadi saran. Makanya pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan terkait soal mahkamah partai politik. Tidak lagi berada pada posisi dalam partai politik, tapi di luar partai politik yang sifatnya independen, bebas intervensi, dan punya kemudian kewibawaan. Bagaimana dalam kepengurusannya? Ya, dia setiap partai politik mengirim satu orang anggotanya menjadi mahkamah partai politik. Jadi semua partai politik dapat menguji sengketa partai politik. Semua mahkamah. Isinya kan semua partai politik, apa ya syarat-syaratnya nanti kita tentukan. Seperti itu maksudnya. Jadi seperti itu yang bisa kita gambarkan ketika kita tidak masuk ke dalam salah satu pihak dan memilihnya. Di situ masalahnya. Kemudian cara ilmiah kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu ada rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau peranan manusia. Dia harus masuk akal dan mampu dijangkau. Kedua adalah empiris, dapat diamati indera manusia, sehingga orang yang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Ketiga adalah sistematis, proses yang digunakan menggunakan langkah logis. Dia harus logis, sistematis di situ. Bukan kemudian serampangan, tidak berdasarkan tidak berdasarkan hukum yang berlaku misalnya. Seperti itu kita memahaminya. El-Jahrah ini siapa nih? El-Jahrah ini. Halo? Nyasar mungkin, Pak. Ya, Pak. Siapa El-Jahrah ini? Pak Suhail itu, Pak. Hah? Pak Suhail. Kenapa pakai namanya yang lengkap? Itu El Zahra, ganti namanya. Enggak, kalau saya ada absen nanti kan bingung karena saya tidak akan panggil. Pak Suhail dari kelas A. Pak Sekdes. Nggak baca WA ya. Nah, mungkin baru masuk. sampel dari beberapa cabang ilmu sosial. Nah, ilmu sosial itu ada 3 kalau dalam ilmu hukum itu. Ada antropologi, ada sosiologi, dan ada ilmu politik. Nah, itu di dalam ilmu hukum. Jadi ilmu sosial yang masuk ke dalam ilmu hukum itu ada antropologi, sosiologi, dan ilmu politik. Nah, kalau antropologi yang diteliti pada umumnya mengenai cara hidup manusia. Nah, manusia purba, ras manusia, budaya manusia, perubahan budaya. Lebih kepada budayanya. Bagaimana cara manusia itu hidup, persennya ya. Dari dia meramu sampai dia berpindah
dari zaman batu sampai zaman tembaga kemudian. Nah, itu yang diteliti di penelitian antropologi. Kemudian masa purba. Nah, masa purba ini masa sebelum orang mengenal yang namanya logam. Orang masih membuat korek api dengan batu, kemudian mencangkul dengan batu, itu masa-masa purba. Kemudian baru bicara ras manusia. Nah, ras manusia kalau menurut teorinya siapa itu manusia dari diibaratkan mulai dari monyet apa itu? Kera, Pak. Dari kera itu sampai kemudian menjadi manusia utuh atau apa teorinya Darwin. Nah, seperti itulah yang dilakukan di dalam antropologi. Baru kemudian menemukan budaya manusia dari budaya yang suka minuman keras, lagu. Nah, itu budaya manusia sejak zaman dulu. Kemudian sampai perubahan budaya bersifat sosial, kemudian dari yang sifatnya barbar atau jahiliyah ya di zamannya di Timur Tengah sampai kemudian memiliki sifat sosial kemudian di tengah-tengah manusia. Nah, itu yang diteliti. Itu yang kemudian. Nah, tadi seperti yang saya katakan tadi, kenapa kemudian muncul individualistis atau liberalis atau kapitalisme di Amerika, terus kemudian kenapa muncul sosialisme kemudian menjadi komunisme di Rusia, itu lewat dari sebuah perkembangan zaman. Nah, kenapa kemudian misalnya Karl Marx yang orang sosialis ini adalah orang gereja asli. Kenapa kemudian dia menyatakan agama itu candu? Ya, karena dia melihat pendeta-pendeta Kristen ini lebih kepada, kalau kita hari ini, kalau katanya Nabi itu, Rasul itu, jangan pernah sekali-kali engkau mendekat ke istana atau tempat kekuasaan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Karl Marx kemudian. Kenapa dia mengatakan agama ini candu? Karena agama digunakan sebagai alat legitimasi oleh kelompok-kelompok gereja pada saat itu. Digunakan sebagai legitimasi untuk melanggar kekuasaan, melanggar penindasan, itu yang digunakan agama. Makanya itu yang ditolak sebetulnya oleh Karl Marx, penganut aliran sosialisme. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul kepada para pemuka-pemuka agama, jangan terlalu dekat dengan kekuasaan. Nah, seperti itulah maksudnya. Sebetulnya apa sama sebenarnya. Cuma cara kita memahami seolah-olah hanya dari situlah Karl Marx tidak percaya terhadap agama. Karena agama bisa digunakan atau digunakan sebagai alat. Seperti inilah Pak ya, pakaian juga kan, jangan dijadikan pakaian yang nuansa keagamaan jadi yang danda gitu maksudnya Pak. Terus apa kalau kan banyak sekali terjadi itu Pak, menggunakan nuansa ya, maaf sih Pak ya, nuansa agama Islam ketika mereka sudah berbuat hal-hal yang tidak baik di luar sana Pak, dan ketangkep oleh pihak yang berwajib gitu Pak. Mungkin dan sebelumnya mereka tidak pernah menggunakan pakaian ataupun alat Islam sebelumnya Pak. Bagaimana hubungannya dengan penelitian antropologi? Kan tadi itu Pak, Bapak bilang tadi dia memanfaatkan agama Pak. Nah, ujung-ujungnya agama yang dirusakkan, seperti yang tadi Bapak bilang pimpinan, kenapa enggak boleh yang agama supaya enggak rusak nuansa agama tersebut. Hubungannya dengan antropologi di mana? Gimana tadi? Kan dari ras manusia ada budaya manusia, kemudian budaya Timur Tengah yang jahiliyah tadi itu oleh Rasul dirubah menjadi perubahan budayanya dengan Piagam Madinah misalnya. Kan seperti itu perubahan budayanya. Nah, dari misalnya Indonesia, dari masyarakat yang animisme dan dinamisme dirubah kemudian menjadi masyarakat yang mengenal agama kemudian di Indonesia. Nah, dari masyarakat waktu telu kemudian menjadi waktu lima misalnya. Nah, itu yang disebut dengan perubahan budaya di tengah-tengah masyarakat. Itu kalau penelitian secara antropologi. Ini dari masyarakat Bayan yang hanya mengenal waktu telu, kemudian hari ini sudah mengenal yang namanya 5 waktu.
Dari yang cuma berkoteka sekarang berpakaian, Pak. Seperti itu perubahan budaya. Nah, kemudian ada penelitian sosiologi. Tadi ada penelitian antropologi. Nah, penelitian sosiologi lebih kepada populasi. Populasi ini masyarakat, misalnya lingkungan keluarga, itu populasinya. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kelompok-kelompok masyarakat ini dari keluarga satu dengan keluarga yang lain, itu kelompok masyarakat. Itu bagaimana pola hubungannya. Yang ketiga adalah perubahan sosial kemasyarakatan. Satu kampung itu bagaimana, baru menuju ke satu negara. Jadi dimulai sosiologinya itu dari lingkungan keluarga, menuju antar lingkungan keluarga, antar kelompok, baru kemudian ke hubungan masyarakat secara keseluruhannya. Nah, itu yang dimaksud penelitian sosiologi secara umumnya. Bukan lagi bicara penelitian antropologi. Biasanya memang penelitian sosiologi dibarengin dengan penelitian antropologi. Itu wajib. Jadi kita harus tahu dulu karakter manusianya. Tahu dulu sejarah manusianya atau sejarah perkembangan manusianya. Nah, baru menuju penelitian sosiologi. Nah, ketiga, ada penelitian politik. Nah, ini terkait dengan tadi kita bicara konstitusi pemerintah, kekuasaan, hukum-hukum, dan kebijakan politik. Nah, disitulah penelitian politik masuk. Itu penelitian sosial. Tapi dia tidak masuk ke dalam norma-normanya. Kalau penelitian politik. Makanya, penelitian sosial itu bisa ada di penelitian hukum, tapi penelitian hukum belum tentu ada di penelitian sosial. Yang membedakan dia adalah norma. Itu sifat sui generis ilmu hukum yang pernah saya sampaikan di dalam logika hukum itu. Jadi sui generis ilmu hukum itu punya karakter sendiri ilmu hukum itu. Dia tidak sama dengan ilmu politik, tidak sama dengan ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Jadi yang dia kaji adalah norma kemudian, itu yang utama. Setelah norma baru dilihat bagaimana aturannya. Nah, disitulah bicara apakah tadi itu. Jadi di apakah itu adalah norma. Bagaimana norma yang berlaku. Jadi norma itu yang kita kaji. Baru bicara bagaimanakah, apakah sesuai atau tidak. Lanjut, sejarah. Jadi sejarah adalah peristiwa penting. Yang kita kaji adalah peristiwa-peristiwa penting di dalam lingkungan itu. Faktor-faktor alami, faktor-faktor politik, faktor-faktor ekonomi, dan faktor-faktor sosial. Seperti KLB, apa faktor-faktor pentingnya, peristiwa-peristiwa pentingnya, apa faktor alaminya, apa faktor politiknya. Kemudian yang kelima adalah pendidikan. Itu proses belajar mengajar, bimbingan dan konseling, pengelolaan kelembagaan, sosial kultural pendidikan, dinamika sumber daya manusia pendidikan. Di situ baru kita bisa menemukan norma. Di situ penelitian sosial dan soal pendidikan. Nah, hakikat penelitian, cara ilmiah untuk mendapatkan data, informasi sebagaimana adanya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi penelitian itu adalah utamanya adalah bagaimana cara kita kemudian, bagaimana pentingnya ilmu sosial itu kita gunakan untuk membuat sebuah norma. Jadi ilmu-ilmu sosial yang tadi yang kita bicarakan yang banyaknya 5 itu, bagaimana kita buat untuk dia menjadi norma kemudian. Itu yang sering disebut dengan a tool social of engineering. Proses rekayasa sosial dari hasil penelitian sosial untuk dibuatkan norma-norma hukum kemudian. Agar masyarakat kita rekayasa untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat. Karena hanya ilmu hukum yang punya begitu. Kalau ilmu lain, dia tidak punya soal rekayasa itu. Dia harus melakukan penelitian secara eksak kemudian. Jadi harus dibedakan penelitian sosial dan penelitian eksak itu beda. Kalau penelitian beda juga dengan penelitian hukum ya. Kalau penelitian sosial menemukan dia. Kalau penelitian hukum belum tentu dia menemukan. Kalau di eksak 4 kali 4 adalah 8. Itu sudah pasti. Tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin ini. Tapi kalau dihukum 4 kali 4 belum tentu 8. 4 kali 4 belum tentu 8. Makanya ada anekdot itu, satu sarjana hukum bisa melahirkan 3 pendapat, bisa melahirkan 2 pendapat, itu anekdot. Karena belum tentu.
apa yang kita teliti ini akan menemukan kebenaran sejati yang tidak mungkin. Karena dia akan berubah. Ada mungkin yang terlewatkan dari kita di penelitian itu yang tidak mampu kita jangkau. Di situ kemudian ada masalahnya. Makanya tidak pasti penelitian hukum itu. Tapi dia sudah mampu menemukan masalah-masalah sosial lewat masuknya penelitian sosial. Makanya orang sarjana hukum ini harus merangkul orang-orang sosial. Dia tidak bisa berdiri terpisah. Dia harus berjalan beriringan untuk bisa melakukan rekayasa sosial. Atau istilahnya harus saling menyapa. Jadi orang-orang sosial ini harus saling menyapa terhadap orang-orang hukum ini harus selalu menyapa orang-orang sosial. Karena yang ingin dirubah adalah perilaku sosial di tengah-tengah masyarakat itu yang kita ingin rubah. Ini siapa yang bilang tidak bisa masuk? Ini dia tumben mungkin ya. Berarti itu sebabnya dinamakan makhluk sosial, Pak ya? Iya. Tanah itu punya fungsi sosial, itu jelas. Tercantum dalam pasal 5 UU PA. Jadi tanah itu tanah itu punya fungsi sosial. Rana ya, pendengaran saya tanah tadi sedikit makanya saya bilang-ulang. Cara tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Peneliti harus membayangkan bagaimana reaksi individu dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, gambaran ini akan terlihat bagaimana orang yang panik, bagaimana orang yang tenang, bagaimana orang yang kemudian tidak jelas statusnya apakah dia tenang atau dia kalut. Nah, di situ bisa kelihatan. Nah, bisa terlihat bagaimana orang yang pro terhadap A, ini pro terhadap B. Terlihat dari bagaimana kita mengamati atau membayangkan. Ini yang disebut dengan observasi. Nah, peneliti harus dapat membayangkan motif apa yang ada di balik reaksi tersebut. Apa sih sebenarnya motifnya orang-orang ini? Itu terbayangkan dari peneliti sebenarnya ketika dia melakukan observasi. Peneliti harus dapat mengadakan konstruksi terhadap perilaku nyata yang timbul. Jadi 3 hal ini yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Membayangkan bagaimana reaksi individunya, kemudian membayangkan motifnya apa, yang ketiga adalah mengadakan konstruksi dari reaksi dan motif. Maka kita akan menemukan peta jalan kemudian. Seperti apa petanya? Seperti Plato ketika dia merenung memikirkan Yunani pada saat itu ketika mau membentuk Yunani kuno membentuk negara kota. Nah, seperti itulah kita membayangkannya. Jadi hukum itu lahirkan dari sebuah pembayangan awalnya. Misalnya keselamatan warga negara merupakan hukum yang tertinggi. Nah, itu kemarin tenar ya. Itu kan dari Atea Cicerio kemudian. Jadi seorang penguasa ini harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya soal keselamatan dan seterusnya. Karena dia sudah ada kesepakatan bersama di dalam situ untuk membentuk sebuah negara. Itu yang dimaksud Cicerio kemudian. Bukan kemudian tanpa dasar. Dia menyatakan itu, tapi itu yang sangat berdasar. Karena lahirnya sebuah negara bukan berdiri sendiri, bukan tiba-tiba Indonesia ini muncul gitu loh. Indonesia ini muncul atas dasar kesepakatan, kemudian makanya disebutlah Persatuan Indonesia dalam Pancasila itu. Bukan kemudian tiba-tiba Indonesia ini berdiri, tidak, bukan seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh peneliti itu harus memahami reaksi dan memahami motif, baru melakukan konstruksi. Selanjutnya, melalui penelitian di bidang ilmu hukum, akan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang bersifat inheren. Jadi yang inheren itu seperti apa di dalamnya ini? Di dalam proses pembaharuan hukum sehingga dapat membuat suatu gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya dalam masyarakat atau dapat menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum dibina, berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi disinilah proses rekayasa sosial itu. Jadi dari hasil penelitian itu, maka kita akan dapat melakukan proses rekayasa sosial. Karena kalau tanpa melalui proses penelitian, maka kita tidak akan mendapatkan proses rekayasa sosial apa yang kita lakukan. Nah, penelitian hukum akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum.
yang tepat dan serasi, juga memungkinkan terbentuknya perundang-undangan untuk melaksanakan program modernisasi dengan memperhitungkan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat. Dengan demikian, di kalangan ilmu hukum, penelitian memberikan bahan-bahan bagi mereka yang berperan untuk menyusun program pembaruan hukum. Inilah salah satu kegunaan penelitian ilmu hukum. Jadi penelitian ilmu hukum itu berfungsi untuk membuat naskah akademik, istilahnya dalam ilmu perundang-undangan. Jadi dia naskah akademik sebelum menjadi undang-undang, itu ada namanya naskah akademik. Di naskah akademik itu kita akan mampu melakukan rekayasa sosial apa yang harus kita buat, aturan apa yang harus diberlakukan. Nah, seperti itu yang bisa direkayasa di situ. Rekayasa ini bukan kemudian kita merekayasa bukan berdasarkan data ya. Merekayasa itu berdasarkan data hasil penelitian. Yang kita rekayasa adalah kondisi sosial masyarakat agar berubah perilaku sosialnya. Nah, itu tujuannya. Nah, tujuan utama kerja ilmiah atau kerja penelitian adalah untuk menemukan kebenaran, merumuskan teori, merumuskan prinsip, merumuskan prinsip-prinsip atau dalil-dalil, baik yang langsung maupun tidak langsung, mempunyai nilai kemaslahatan bagi kemanusiaan manusia. Proses kerja ilmiah secara umum terdiri dari 6 langkah. Memilih dan merumuskan masalah, mengumpulkan bahan yang relevan, merumuskan rencana penelitian, mengembangkan instrumen penelitian dan mengumpulkan data, menganalisis dan menafsir data, yang keenam adalah menyusun laporan penelitian. Ini 6 langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. Jadi dia harus jelas dulu rumusan masalahnya. Makanya kita memilih dan merumuskan masalah. Jadi isu hukum apa yang mau kita teliti? Isu hukum istilahnya ya. Isu apa yang berkembang hari ini? Itu yang coba kita teliti. Baru kita mengumpulkan bahan yang relevan. Relevan atau tidak? Disinilah yang sering dikenali dalam dunia kepengacaraan. Ya, dunia kepengacaraan itu ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada advokat. Yang sering disebut dengan nama legal audit. Jadi kita melakukan audit terhadap aturan-aturan hukum apa yang relevan. Itu yang kita kumpulkan. Relevan tidak dengan aturan hukum ini. Pendapat-pendapat ahli mana yang kita masukkan, kemudian kita kumpulkan. Jurisprudensi mana yang berlaku terhadap masalah ini. Itu kita kumpulkan. Setelah kita mengumpulkan bahan-bahan hukum itu, baru kita menyusun rencana penelitian apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah membaca, oh ini teorinya. Nah, setelah menentukan rencana, baru kita mengembangkan instrumen penelitian apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Apakah instrumen kuesioner, apakah instrumen wawancara langsung, ataukah instrumen dengan istilahnya dengan angket misalnya. Nah, itu tergantung bagaimana hasil yang kita mau capai dalam penelitian itu. Nah, setelah terkumpul, baru kita melakukan analisis dan menafsir data. Jadi data itu kita tafsir, yang sering kita sebut dengan tabulasi data. Data yang kita tabulasi misalnya kuesioner. Jadi kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah masuk dalam kuesioner. Berapa orang menyatakan ya dan berapa orang menyatakan tidak, misalnya terhadap satu pertanyaan. Nah, itu yang kita tabulasi untuk menemukannya. Kalau sudah itu dilakukan, maka dia pasti akan menemukan jawaban atas hasil penelitian yang dilakukan. Tidak kemudian tiba-tiba muncul penelitian itu. Jadi begitu. Saya lanjutkan, nanti habis ini baru saya buka pertanyaan. Kegunaan penelitian itu ada 3, memecahkan masalah. Jadi penelitian memperjelas suatu masalah, informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan masalah yang kedua adalah peneliti minimal menghilangkan masalah. Yang ini adalah mengantisipasi masalah, peneliti supaya agar masalah tidak terjadi. Itu maksud dari kegunaan penelitian. Nah, fungsinya seperti ini. Penelitian, ilmu adalah prosesnya, baru kemudian menemukan hasil. Ini alurnya. Nah, hasil akhirnya apa? Panduannya adalah di sini. Jadi penelitian karya ilmiah memerlukan prasyarat baik informal maupun material. Persyaratan formal menyangkut kebiasaan yang harus diikuti dalam penulisan.
Sedangkan persyaratan material masyarakat menyangkut isi tulisan. Sebuah tulisan akan mudah dipahami dan menarik apabila isi dan cara penulisannya memenuhi persyaratan dan kebiasaan umum. Nah, di sini di buku pedoman penulisan karya ilmiah itu sudah cukup lengkap. Memang sedang dalam proses revisi, tapi ini panduan dasarnya. Silakan buka website yang butuh buku ini bisa di-download di sini. Yang membutuhkan buku kelihatan ya, warnanya kuning. Jadi di sini Jelas, Pak. panduannya, panduan dalam penulisan itu. Nah, dalam penelitian itu berlaku umum. Jadi dia dikenal dengan nama 5W1H. Jadi 5W1H itu adalah what, pertamanya adalah what, apa yang akan diteliti. Yang kedua adalah when, kapan penelitian dilakukan, tadi seperti itu. Where, di mana penelitian dilakukan. Who, siapa yang akan diteliti. Why, mengapa hal tersebut layak diteliti. Baru kita bicara bagaimana cara menelitinya, how. Nah, ini 5W1H. Jadi penelitian itu dan penulisannya dilengkapi harus dipedomani dari 5W1H. What, when, where, who, why, dan how. Jadi itu panduan kita. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana caranya. Apakah 5W1H penelitian Anda? Lanjutkan judul yang telah dibuat dengan pertanyaan 5W1H, mengapa mengambil tujuan tersebut. Sudah judul itu kan? Nah, akhir dari penelitian itu nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi semua skripsi mahasiswa yang layak itu dia akan bisa menembus jurnal. Kalau dia tidak layak, dia akan masuk di repositori perguruan tinggi, di repositori UGR. Tapi kalau dia layak, dia bisa masuk ke dalam jurnal. Dan itu menjadi bacaan di semua orang di perguruan tinggi dalam jurnal. Jadi Fakultas Hukum UGR sudah punya jurnal yang namanya Juridika. Jadi begitu. Jadi ingat, tadi sudah judul ya. Jadi judul yang tadi itu nanti kaitkan dia dengan 5W1H ini. Ya. Selanjutnya itu langkah kedua. Nah, sekarang kita diskusi soal judul yang sudah bisa tutup dulu materi ini. Baik, silakan. Siapa yang sudah ngajukan judul? Yang sudah judul, silakan. Ada yang mau share? Satu. Ada yang ini? Judul yang pertama, sosialisasi ke desa membuat sadar masyarakat agar tahu tentang hukum. Apa judulnya? Lalu coba ulang. Sosialisasi terhadap desa membuat sadar masyarakat agar tahu tentang hukum. Kan di desa-desa itu banyak yang tidak tahu hukum, Pak. Jadi takut aja orang, Pak. Biar seperti kita memberitahukan agar ada loh wawasannya terhadap desa ini, orang-orang masyarakat awam ini ada pengetahuannya tentang hukum. Jangan hukum itu disembunyi-sembunyikan dan berdampak nanti ke orang-orang yang maaf Pak ya, yang berbuat negatif, yang licik, itu jadi tambang galian emas jadinya Pak. Menurut saya sih itu. Dan saya tanya, maksudnya hukum disembunyikan itu bagaimana? Jadi gini Pak, banyaknya menurut saya Pak ya, yang saya tahu ini, yang saya teliti di masyarakat awam itu, banyak sekali masyarakat kita yang
tidak tahu tentang hukum itu apa isinya, apa ini tidak ada yang menjelaskan. Seperti ini kan, kalau yang di waktu COVID itu, kenapa waktu COVID itu diumumkan secara besar-besaran tentang hukum ini, tentang aturan adanya hukum COVID ini, Pak, sedangkan hukum-hukum yang lain-lainnya itu kayak tertimbun gitu, terkubur gitu. Mereka tidak tahu. Apa? Tidak tersosialisasi. Tersosialisasi maksud saya, Pak. Makasih Pak Ngopik. Gitu, Pak. Itu sebabnya saya mengatakan tadi hukum itu seperti disembunyikan dari. Bukan disembunyikan, Pak Jos. Kurang tersosialisasi namanya itu. Oh iya, gitu. Ya ada. Kurang tersosialisasi, Pak. Kan ada gium fiksi hukum. Jadi apa? Fiksi hukum. Fiksi. Fiksi hukum. Nah, ada gium fiksi hukum ini kan orang dianggap tahu hukum. Jadi begitu dia diundangkan dalam lembaran negara, maka semua orang itu dianggap mengetahui hukum. Nah, itu ada gium hukum itu, fiksi hukum itu. Jadi semua orang itu sudah dianggap mengetahui hukum. Tidak ada alasan dia tidak tahu ada undang-undang baru. Dan itu disosialisasikan dapat. Begitu dia, itu kan tinggal teknis itu. Tapi sejak dia diundangkan itu, dia sudah dinyatakan berlaku sejak saat itu, dan orang sudah dianggap mengetahui hukum. Jadi ketika itu sudah diberlakukan, Pak, izin bertanya, Pak. Sejak dia memiliki lembaran negara, sejak dia diundangkan. Jadi harus dibedakan dia disahkan di DPR dengan dia diundangkan. Nah, kalau dia disahkan dia belum memiliki lembaran negara. Tapi kalau dia sudah diundangkan, dia sudah punya lembaran negara. Di situ bedanya. Nah, lembaran negara inilah yang menjadi patokan pertama menjadi dimulainya sebuah undang-undang tersebut. Bukan pada saat disahkan di DPR. Karena pada saat disahkan di DPR oleh legislatif dan yudikatif itu belum punya lembaran negara. Gitu. Makanya lembaran negaranya baru muncul ketika dia sudah diundangkan. Perbedaannya di situ. Hukum itu berlaku ya, Pak? Baru hukum itu berlaku. Nah, makanya kemudian semua orang dianggap tahu hukum. Ya. Nah, di pasal terakhir dari sebuah undang-undang maupun peraturan perundang-undangan selalu bicara soal fiksi hukum. Jadi agar undang-undang ini agar semua mengetahuinya untuk diundangkan. Nah, disitulah teori fiksi hukum. Ya. Itu Talut. Jadi tidak ada kemudian alasan orang tidak mengetahui hukum. Nah, persoalan kemudian sosialisasi atau yang lainnya itu kan persoalan teknis. Ya, betul, teknis. Persoalan teknis model sosialisasinya yang bagaimana? Apakah model sosialisasinya sudah dilakukan atau tidak? Nah, itu kan cuma tinggal model sosialisasi, tapi hukum itu sudah berlaku sebetulnya. Bukan tidak diketahui kemudian. Jadi di sana. Itu maksudnya. Nah, apa kemudian pentingnya sosialisasi itu? Oh, penting sekali, Pak. Biar tetap ingat masyarakat kan gitu. Apa gunanya ada struktur ini di masyarakat itu, Pak, seperti ya katakanlah kadus apa gitu-gitu itu, Pak. Mungkin ya selingan waktunya mungkin bisa juga kan gitu, Pak, maksud saya untuk mensosialisasikan hukum yang sudah lama maupun sudah tidak layak pakai tidak dipakai lagi kan, Pak. Gitu. Kenapa tidak mengambil judul soal penyuluhannya kemudian? Penyuluhannya? Iya. Kenapa mengambil sosialisasi? Karena kalau sosialisasi lebih kepada bukan tugas atau fungsi dari Talut misalnya. Ya. Kalau sosialisasi lebih kepada
siapa yang membuat peraturan tersebut. Ya, betul. Dia yang punya kewajiban untuk sosialisasi. Tapi kan Pak, kalau maaf Pak, tapi kan kalau yang buat itu di JKT kan, aduh masa desosialisasi ke desa-desa Pak, rembuk padannya Pak. Nah, Mungkin maksudnya Talut itu kata Pak Dekan, tapi penggunaan bahasanya sedikit prematur sama Talut jadi. Ya. itu maksud saya. Jadi lebih kepada, karena sosialisasi itu lebih kepada lembaganya, kemudian lembaga pembuatnya, lembaga yang mengundangkannya. Ya, fungsi sosialisasi ya ada di fungsi misalnya undang-undang ya, yang berperan mensosialisasikan sebuah undang-undang yang baru diterbitkan ya DPR dan Presiden, kemudian Pemerintah. Ya. perintah. Di situ yang Sebenarnya kan Pak, atau sebenarnya kan kementerian yang ada itu Kemenkumham yang mengundangkan kemudian dalam lembaga negara. Nah, sebenarnya kan tahap sosialisasi sudah dilakukan sebelum undang-undang itu disahkan ataupun diundangkan sebenarnya Pak kan? itu konsultasi publik namanya. Ya, artinya itu secara tidak langsung juga kan Beda. memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa harus dibedakan yang namanya konsultasi publik dan sosialisasi. Kalau konsultasi publik itu meminta memasukkan terhadap undang-undang yang dibuat. Apakah ada saran, apakah ada kritik, apakah ada perubahan terkait undang-undang yang dikonsultasikan. Apakah setuju atau tidak? Nah, di situ fungsi konsultasi publik. Makanya konsultasi publik itu perlu dilakukan lebih banyak ketimbang membahas undang-undang itu di DPR. Agar publik setuju, tidak kemudian terjadi pertentangan ketika undang-undang itu diundangkan. Dari situ dia akan melihat, oh perlu ada perubahan ini. Nah, tapi kalau sosialisasi itu sudah diundangkan. Kalau konsultasi belum diundangkan. Di situ bisa kritik, saran, pendapat, atau perbaikan pada saat konsultasi. Tapi kalau pada soal sosialisasi tidak bisa perbaikan. Tidak bisa. Berarti kalau sosialisasi lebih kepada teknis. Lebih kepada teknis. Iya. Lebih bermasyarakat kan Pak. Ini contoh yang lainnya Pak, bisa? Bisa. Oh iya. Kalau saja ini contohnya Pak. Ya, silakan. Satu kasus tadi dulu saya perbaiki. Kasus perkosaan anak di bawah umur dan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pak. Saya angkat ini karena terjadi di Lombok Timur saat ini, Pak. Ya, terus masalahnya? Masalahnya apakah kasus perkosaan anak di bawah umur di Indonesia atau di Lombok khususnya yang sangat tinggi membuat perlunya ketegasan hukum bagi pelaku dan perlindungan HAM dan rehabilitas jangka panjang bagi korban pemerkosaan agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jadi istilahnya ada hukum yang pastilah buat pelakunya. Tapi di satu sisi yang jadi dilema kan pelakunya juga anak di bawah umur ya Pak ini, gitu. Ya, baik. Nah dari situ coba pahami dulu apa sih undang-undang yang berlaku dari perlindungan anak itu. Iya. Nah kenapa muncul undang-undang perlindungan anak? Padahal pelakunya sama-sama anak ini. Iya. Apa yang bisa dilakukan dari pelaku maupun korban anak-anak? Apakah dia bisa diadili, dibawa ke depan persidangan atau tidak? Tidak. Nah, itu yang harus di mana? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan apakah tadi itu. Iya. Pahami dulu undang-undangnya. Iya. Apakah dia menjadi masalah atau tidak? Nah, dia akan menjadi masalah ketika pelaku anak ini dibawa ke depan persidangan tanpa proses yang tadi, tanpa proses dengan menggunakan KUHP misalnya. Seharusnya kan yang digunakan hukum acaranya adalah Undang-Undang Peradilan Anak, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah itu bedanya. Kalau
pelaku yang bukan anak, ya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang digunakan dengan digabungkan dengan karena korbannya anak-anak dengan hukum peradilan anak. Tapi kalau kemudian pelakunya anak dan korbannya anak, maka hukum acara pidana dikesampingkan. Yang digunakan adalah Aceh hukum peradilan anak. Nah, undang-undang yang khusus. Ya. Nah, itu yang harus dilihat, nah, itu yang harus dipelajari dulu. Baru kemudian kita akan menemukan apa sih sebetulnya, apakah ini bermasalah atau tidak. Kalau dia menggunakan undang-undang hukum acara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentu di situ permasalahannya secara formil, gitu kan. Dan prosesnya misalnya tidak dilakukan proses, istilahnya kalau di peradilan anak itu ada proses mediasi itu sebelum ke pengadilan. Tidak dikenal namanya proses persidangan di depan meja hijau. Jadi dia prosesnya itu kayak orang mediasi, orang musyawarah. Kalau peradilan anak itu. Nah, lebih kepada proses edukatifnya kemudian, supaya tidak menimbulkan traumatik ketika anak berada di persidangan. Apa istilahnya itu? Adjudikasi namanya. Nah, itu yang harus dipahami, itu yang harus diketahui terlebih dahulu, baru kemudian kita memahami apa masalahnya kemudian. Apakah ini ada masalahnya atau tidak. Sehingga kita tertarik untuk menelitinya. Gitu. Atau mungkin masalahnya banyak orang belum tahu terkait soal tingginya hukuman pelaku terhadap anak ketimbang tindak pidana umum. Iya, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu juga. Selama ini orang tidak mengetahui bahwa tindak pidana terhadap pelaku yang korbannya ada anak-anak itu adalah 2 kali tindak pidana umum. Kemudian sanksinya. Nah, ini yang kemudian yang perlu, apakah sesuai atau tidak kemudian putusan hakim, misalnya kita mau teliti itu. Itu yang penting kemudian diketahui dari judul tadi itu, apa masalahnya. Karena tadi kan gambarannya kan belum terlihat apa masalahnya. Iya. Karena belum jelas apa yang mau diteliti dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti apa. Ya, jadi yang lain ada, judul yang lain silakan. Siapa sekali Pak? Ya. Perjanjian jual beli online dalam KUH Perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, Pak. Masalahnya? Apa persamaan dan perbedaan daripada perjanjian jual beli online itu ditinjau daripada hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, Pak. Dalam hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah. Di mana sumber hukumnya itu kompilasi hukum ekonomi syariah? KHS. Di mana sumbernya? Sumber hukumnya kompilasi hukum ekonomi. Bentar dulu. Mungkin maksudnya KHI, Pak. Keradat suaranya Pak Haji tadi. Hah? Apa? KHS. Ekonomi syariah. Sekarang kan banyak ya Pak tentang bank syariah gitu, ekonomi syariah gitu. Makanya dasar hukum kompilasi ekonomi syariah itu di mana? Yang saya tahu apa itu ada, maksudnya kompilasi itu? Yang saya tahu ya ada kompilasi hukum Islam. KHI. Nggak ada namanya kompilasi ekonomi syariah. Kalau terkait dengan ekonomi syariah dan ini itu terus Pak. Itu ada perbankan syariah. Perbankan syariah. Nah, perbankan syariah.
Perbankan syariah itu Undang-Undang 21 tahun 2008 tidak salah ya. Perbankan syariah. Di situ yang mengatur khusus soal perbankan syariah. Nah, soal ekonomi syariah itu juga banyak lagi undang-undangnya kemudian. Soal perdagangan, soal lembaga pembiayaan syariah dan seterusnya. Nah, itu. Tapi tidak ada kita soal kewenangan mengadili ya ada di pengadilan agama kemudian. Hal-hal yang terkait dengan syariah ada di pengadilan agama. Nah, persoalannya kemudian dari judul itu apa masalahnya? Dari judul yang disampaikan itu apa masalahnya kemudian dari ekonomi syariah? Masalah apa, Pak? Masalah kenapa mengambil judul itu apakah ada masalah atau tidak? Oh, secara apa? Karena kalau diambil secara hukum perdata mungkin halal atau gimana gitu. Kalau hukum syariah kan apakah boleh atau tidak gitu, Pak? Hukum syariah kan jelas ada batasan-batasannya. Makanya semuanya menawarkan jasa. Di dalam hukumnya juga sudah diatur yang namanya muamalah dan seterusnya itu. Makanya dia berdiri sendiri. Nah, makanya di dalam hukum perbankan syariah ya tidak mengenal riba, bagaimana cara pembagiannya itu kan jelas. Nah, dia pasti terpisah dengan KUH Perdata karena KUH Perdata tidak berlaku terhadap orang-orang yang beragama Islam kemudian. Kecuali dia masuk ke dalam proses perbankan, misalnya dia menabung di perbankan konvensional, ya tidak berlaku yang namanya hukum syariah. Karena hukum syariah itu hanya berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan syariah, tidak berlaku terhadap dan orang selain non Muslim ya, selain non Muslim itu bisa menabung di bank syariah. Nah, orang non Muslim ini harus tunduk terhadap keberlakuan yang ada di perbankan syariah. Itu bunyi undang-undangnya. Jadi tidak mesti kemudian orang yang non-muslim ketika sengketa harus diperiksa di pengadilan negeri. Nah, enggak. Tetap dia akan diperiksa di pengadilan agama. Nah, itu kalau kita pahami dari undang-undangnya. Cuma pertanyaannya tadi itu, apa masalahnya di judul itu? Di mana persoalan masalahnya kemudian? Mungkin keabsahannya gitu, Pak. Keabsahan perjanjian jual belinya gitu, Pak. Keabsahan perjanjian jual beli. Ditinjau daripada hukum perdatanya atau hukum jual beli online-nya gitu, Pak. Jual beli online. Data atau secara hukum syariah gitu, Pak. Secara hukum syariah. Bagaimana keabsahannya? Tinggal dicek sih. Kan ada kesepakatan. Karena ini zaman digital, kemudian seperti bagaimana kemudian para pelaku-pelaku usaha ini dalam cara menerapkan verifikasi orang setuju atau tidak setuju. Memang banyak masalah di zaman digital. Misalnya ada perusahaan cukup cuma kita melihat gambarnya saja gitu, Pak. Ya, kan dia cukup dengan misalnya sekarang ini orang kalau mau memesan IndiHome dia harus menunjukkan KTP-nya pertama, dengan KTP-nya ditunjukkan bersama fotonya yang saling terlihat. Itu salah satu bukti bahwa betul yang di KTP itu dengan orang yang memoto di KTP. Tinggal kirim. Nah, yang jadi persoalan adalah kemudian tanda tangan digital. Ya, itu Pak, tanda tangan digital itu. Dan yang kedua adalah bagaimana notaris membuat sebuah akte yang orang-orang tidak hadir di depan notaris. Tapi kan surat biasa di akte notaris itu di hadapan notaris. Berarti di depan hadapannya dong, Pak. Nah, itu masalahnya makanya di zaman digital ini. Dua hal masalah di zaman digital ini terkait dengan tanda tangan elektronik dan akte yang dibuat tidak di hadapan notaris misalnya dalam sebuah perjanjian. Nah, sama seperti hari ini misalnya bicara soal sertifikat elektronik. Apakah sertifikat elektronik memiliki nilai hukum pembuktian atau tidak?
sebenarnya diteliti lebih kepada itu dalam meneliti, karena belum ada aturan soal itu yang melingkupin. Nah, itu baru menarik. Bukan kemudian persoalan hukum perdata maupun karena hukumnya sudah berdiri sendiri, tidak bisa dicampur-campur itu loh. Jadi hukum perdata ya hukum perdata berlaku untuk orang secara umum. Tidak ketika masuk soal syariah ya berlaku untuk orang-orang muslim saja, tidak berlaku untuk umum. Tapi bagaimana orang-orang yang di luar muslim ketika dia ikut dalam cara-cara syariah, misalnya ikut nabung di bank syariah, ya dia harus tunduk dengan undang-undang perbankan syariah, ikut dengan cara-cara muslim, kemudian tidak bisa kemudian dia giring ini ke dalam hukum perdata. Nah, itu sudah tegas. Cuma masalah berikutnya adalah itu yang menjadi masalah. Soal tanda tangan elektronik, soal perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, tidak di hadapan langsung, tapi secara elektronik semua. Bagaimana cara memverifikasinya? Karena belum ada aturan. Kemudian ada norma kosong, kemudian istilahnya. Jadi dalam menguji norma itu ada 3. Ada kekaburan norma, ada kekosongan norma, dan ada pertentangan norma. Itu dipahamin ya? Ada kekosongan norma, norma blank istilahnya. Ya. Ada kekaburan ada pertentangan norma, conflict of norm. Ya. Kemudian ada blank, konflik, kemudian ada kekaburan norma. Ya. Atau istilahnya itu kalau orang sekarang itu ada yang menyebutkan katarak nom istilahnya. Ya, kabur. Tapi bukan katarak nom istilah sebetulnya, tapi istilah sebetulnya adalah clear of norm. Jadi norma yang belum selesai. Kekaburan. Norma yang mesti butuh penjelasan, butuh diselesaikan. Penguatan. Nah, di situ inti penelitian hukum sebetulnya. Di 3 hal itu, pertentangan, kekaburan, dan kekosongan. Itu kata kunci dari penelitian hukum. Ada masalah nggak di situ? Jadi begitu. Baik, saya akhiri ya. Tapi masukkan judul-judulnya ini ke LMS semua, sambil nanti kita punya database terkait dengan jalur setelah judul ini besok apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Coba apa alasan 5W1H tadi itu? 5W1H yang tadi yang kita sebut di pelajaran tadi itu dibuat lagi. Kenapa memilih judul tersebut? Jadi perbaiki judulnya dan mengapa memilih itu. Apa dipahami? Pertanyaan kita buat Pak dalam satu judul. Nah, tinggal dibuat kalimat saja, nggak usah dibuat ini pertanyaan-pertanyaan. Tinggal dikalimatkan. Judul, mengapa memilih judul itu? Alasan memilih judul. Tadi kan ada 5W1H. Nah, dari itu tinggal diiniin. Tinggal upload dia ke LMS supaya buat dia dalam bentuk paragraf judul gitu yang kita gimana, upload, Pak? Pak? Nanti sekarang hari ini judul kan. Jangan sampai supaya tidak hilang filenya. Nanti terus dibuat dalam satu file. Terus diupload sampai selesai file itu saja. Nanti ganti, delete file yang lama, masukkan file yang baru dengan sistematika yang terus-menerus menjadi satu kesatuan. Nanti kita nilai di akhir dia baru kita bisa nilai. Kalau misalnya judulnya itu paling akhir nanti, Pak. Siapa? Berarti Pak, satu judul aja sudah cukup ya, Pak? Ya Pak, kalau 3 judul banyak. Yo, pilih salah satu dari tiga judul yang tadi. Makanya kenapa saya suruhkan 3 judul tadi di awal kemarin itu bisa menemukan mana yang cocok dan pas, gitu kan? Baik. Berharapan Satu judul nih Pak, satu judul kita upload terus biar. Yo, kalau belum menemukan inti masalahnya ya harus mengupload 3 judul hari ini supaya saya bisa nilai, bisa lihat kan. Karena kalau tidak upload tidak bisa saya kumpulkan rekodnya, karena kan besok yang dikirim kan satu file yang terkirim ke dalam ini satu kesatuan, tapi tiap ini akan saya upload terus itu, saya akan lihat di LMS itu. Jadi begitu ya. Sampai jam berapa, Pak? Biasanya itu kita ya, nanti sampai jam 12 untuk yang tugas judul. Yang besok ini nanti minggu depan terakhirnya itu.
yang 5W1H. Tapi harus sudah disiapkan 5W1H ya. Baik, saya akhirin, saya sudah absen ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum absen. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah saya absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.